Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita bersama ya bersyukur pada kesempatan siang saatnya enak-enak ngantuk ya, dan saya juga tidak tahu yang pasti ya, ini di videonya tidak ada satupun soalnya yang nampak. Ya, nanti kayak saya pidato ya, tidak apa-apa, sudah biasa pidato. Tapi kalau ada satu dua gitu ya, Mbak Mas Aulia ya, Mbak Devi ya, itu lebih nyaman ya, bisa TikTok gitu, asik. Oke, Mbak Mutmainah ya, yang lainnya boleh kok sambil makan siang itu boleh kelihatan tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah sambil tiduran kelihatan, nah itu tidak boleh ya. Baik, siang ini kita akan membahas ya persoalan yang sangat penting di dalam dunia muamalah karena perkembangannya dilirik untuk semua eh, perbankan, terutama di perbankan syariah, walaupun em, bahasan seperti akad ini hakikatnya adalah diambil ya semuanya dari masa Rasulullah SAW, dan kita juga mengenang betapa Rasulullah itu seorang pedagang, dan awal berdagang beliau itu kan bukan pemilik modal. Rasulullah itu pelaksana dari eh, modal yang diberikan oleh yang akhirnya istri beliau Khadijah ya. Ke ini biar yang sudah hadir lihat video ya, biar tampak dulu ya di monitor ya. Kayak mutmainah. Oke, good. Mas Abid, wah, Mas Abid rambutnya keren. Mana tadi ya. Oke, sama Muhammad, good ya. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam buku Muhammad as the Trader itu masyhur ya di kita, betapa beliau itu mulai di Sirah Nabawi itu terjelaskan 12 tahun usia itu sudah melakukan ekspedisi di luar negeri. Jadi kalau di sini ada Mbak Khairatun Nikmah ya, Mbak Mutmainnah, sudah pernah ke luar negeri atau belum? Ini kan usianya 20 berapa? 20 ya, 20-an lah ya. Ya, paling tidak ke negeri timur-timur lah. Ya, tetangganya Indonesia itu. Nah, kalau mau nyoba yang di Malaysia, ya kan pakai Air Asia, itu murah, itu cuma 250, 300 begitu, dan tidak usah pakai visa, ya visa bilillah nanti ya, memakainya cukup paspor ke luar negeri itu. Dan untungnya apa, kalau di luar negeri yang di Asia, minimal kalau tersesat seperti Mas Aulia ini, ya walaupun gambarnya ini sudah di Eropa sana gambarnya ya, itu kalau tersesat itu masih tetap bisa nemuin orang Asia gitu. Jadi ngomongnya itu masih nyambung. Saya kelaparan ini butuh mie, nah itu masih bisa itu. Tapi kalau kemudian kita di Eropa langsung sana atau di Australia, do you need me? Ya, maksudnya malah dulu, do you need me? Ya. Apakah Anda butuh saya? Wah, malah kayak jualan diri itu nanti ya. Ya, padahal yang dimaksudkan mie itu adalah noodle ya. Bukan mie, that mean is me, saya gitu ya. Ya, itu kadang memunculkan berbagai tafsir ya. Nah, karena itu maka teman-teman sekalian, kalau kita mengaca pada Rasulullah SAW dan memungkinkan kita untuk bisa keliling dunia ya, ya dagang memang gitu. Dagang jawabannya.
mau dagang apa ya banyak itu Mas Syafiul itu dari mulai kayu jati di atas itu kan bisa dijual itu atau kayak Mbak Nita itu privat belakangnya itu bisa dijual itu toh. Ya tempat Mumaina itu hiasan-hiasan dindingnya itu bisa dijual itu. Gebyoknya Mbak Khairatun Nisa, Mbak Khairatun Nima itu bisa dijual. Apalagi desain-desainnya Mas Aulia itu bisa dijual. Jadi dagang itu berangkat dari apa yang kira-kira ada di sekitar kita. Dari mulai kopiah, ya, dari mulai alat elektronik, ya, dari mulai fashion baju dan seterusnya buku-buku di belakang itu semua bisa menjadi. Nah, apa kaitannya dengan yang kan kita bahas adalah kemarin kita sudah membahas tentang apa riba ya, Mbak Nita ya. Betul, riba ya. Nah, kita mereview dikit tentang jual belinya di akad-akadnya. Kita review nanti masuk ke mudorobah ya, mudorobah. Mudorobah ini bisa dilaksanakan secara manual ya, langsung begitu. Bisa juga dijalankan secara akad di perbankan syariah kita. Oke, nah kita masuk ke ini saya sharingkan dulu ya ke di sini untuk yang awal kita membahas tentang akad ya. Nanti atau kita langsung masuk dulu aja ya ke murabahah langsung ya. Nanti setelah murabahah kita ikut lihat akad-akad yang apa terungkap ya di dalam persoalan murabahah itu. Ya, baik. Nah, kalau kita bisa melihat makna ya dari murabahah teman sekalian, maaf bukan merubah saya itu agak sering ya, bukan kadang, sering agak jumbuh itu antara murabahah dan mudorobah gitu. Ini saya remove dulu, iya tinggal 4. Oke, saya remove linking, iya, iya, oke. Apa yang dimaksud dengan mudorobah? Jadi mudorobah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana ya nanti ada mudorib ya yang memiliki modal itu dan melakukan proses usaha. Jadi pemilik usaha atau pemilik modal dengan pengelola itu melakukan usaha bersama. Laba dari usaha bersama tersebut dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan berdua itu. Ya, jadi enggak kalau kemudian nantinya di dalam proses um, pengelolaan usaha tersebut ada kerugian, itu juga ditanggung oleh pemilik modal kecuali misalnya um, kelalaian dari pengelola itu mengakibatkan kerugian nanti maka harus ada perbincangan di situ. Nah, prinsip dasar di situ. Selama ini yang juga banyak terjadi ya teman-teman sekalian itu di perbankan syariah kurang melihat itu. Jadi ada usaha kita pinjam ke bank itu pemilik modal, lalu kita peminjam. Tapi kalau ada rugi, kitanya yang kena. Nah ini yang kadang kurang pas dengan dunia perbankan itu. Kalau kemudian kita lalai, mungkin hitungannya di situ. Ya, tapi nisbahnya bagi hasil itu, nisbahnya lebih banyak mana. Ini juga menjadi kritisisme atau perlu dikritisi di dalam persoalan mudorobah yang kemudian diadopsi akad mudorobah ini di dalam dunia perbankan. Gitu. Ya, nah, maka ketika menjadi satu bentuk proses akad jual beli ya atau akad begitu, ciri khas dari akad mudorobah itu adalah saling percaya, saling percaya. Kenapa kemudian menjadi penting kepercayaan ini? Ya karena dengan kepercayaan itulah kita bisa menjalankan harta yang dipinjamkan. Jadi kekhasannya itu saling percaya yang tinggi antara kedua belah pihak pemilik dana atau sahibul mal ya seperti Mas Rizky tadi itu minjemin ke siapa? Ke pengelola dana mudoribnya Mbak Nita gitu. Nah, ketika kemudian terjadi keuntungan nanti nisbahnya
itu bisa dibagi. Nah, kapan nanti kita lihat tentang musyarakah juga. Musyarakah itu juga kerjasama ya. Nanti ada juga jualah, ada macam-macam itu. Nanti kita bisa lihat akad-akadnya. Kenyataan ini yang menjadikan akad mudharabah itu merupakan akad investasi yang berisiko tinggi karena dapat munculkan masalah. Tapi kalau kemudian juga ditangani dengan baik, maka akad mudharabah itu juga mendapatkan kepercayaan yang tinggi begitu. Sehingga teman-teman sekalian, kalau boleh saya share di sini, misalnya kita lihat dulu um, akad mudharabah ini, ya, dan nampak belum? Oke. Nah, akad mudharabah ini, ya, itu menjadi suatu transaksi investasi kepercayaan karena di dalam mudharabah ini pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaannya, pengelolaannya itu, proyek yang dibiayai, ya, dengan dana dari pemilik dana tersebut kecuali sebatas memberikan saran. Jadi ada otoritas yang penuh ya terhadap mudharib yang mengelola dana tadi dan pemilik modal dalam hal ini ya tinggal terima beres saja nanti bagi hasil begitu. Dan saya pernah menjalani itu. Ya lumayan lah beberapa tahun. Saya rasakan ya ada beberapa macam. Dulu pernah juga naruh kambing begitu di bawah Merapi sana. Ya belum sempat melahirkan anaknya malah mati yang satu itu ya macam-macam lah namanya juga investasi ya investasi dana lalu investasi saya pernah juga eh, mencoba di perbankan syariah itu dengan deposit. Saya hitung-hitung rugi juga. Itu. Sudah 6 bulan, nggak boleh diambil. Setelah diambil itu perkembangannya sangat kecil sekali. Gitu. Sangat kecil sekali. Sehingga saya bertekad saat itu, wadah, mendingan nggak usah sekalian. Gitu. Nggak usah apa pinjam ke atau deposit itu. Cepat diputar sendiri. Jadi pengalaman saya mengajarkan misalnya Mbak Mutmainah ya, Mbak Nita, Mbak Eni itu, Mbak Astinatul Khaidat itu punya dana itu misalnya 100 juta. Hemat saya lambat itu kalau didepositkan. Lebih cepat kalau ini dibelikan tanah itu. Jadi nanti dijual lagi itu lebih cepat. Ya, apalagi kalau jenengan pakai untuk modal sendiri itu lebih cepat lagi. Ya. Nah, lebih cepat lagi kalau diberikan langsung hilang ya cari teman-teman yang kira-kira di situ kuat. Nah disinilah kenapa ketika mudoroba itu tidak melalui perbankan biasanya memang unsur kepercayaannya itu kurang. Di sini hadir nih Mas Rifki Fajri, Mas Bismi, ya saya belum melihat wajahnya itu ya belum lihat Mas Muhammad Khair nih wajah-wajahnya yang mana itu ya atau Mbak Khairun Nisa Zahra, Mbak Ainun Royani, Mbak Husnul Khotimah, Mbak Eka, Mbak Idatun. Nah ini wajah-wajah yang eh, ya saya di sini pun kan tidak ada fotonya ya. Mas Rimba ini kok wajah fotonya tua kayak Habib siapa nih? Coba ya, iseng ya. Oh, Mas Rimba dia kok nggak tahu ini Habib siapa yang ditampangin. Oke, good. Itu awal ya kita memahami tentang mudoroba. Jadi akad mudoroba, teman sekalian itu kita memiliki peluang untuk dapat memberi keringanan kepada sesama. Kenapa? Karena kita kasih modal gitu. Kita kasih modal di dalam pengertian ketika mereka menjalankan dana kita, maka eh, sebagian orang yang memiliki harta itu lalu bisa lebih produktif. Sedangkan orang yang butuh kerja dengan adanya modal itu juga bisa menjalankan itu. Nah, di sini sesungguhnya kita bisa melihat roda hikmah dari mudoroba itu adalah saling menguntungkan. Yang tidak punya modal lalu dapat kerja, yang punya modal lalu dapat bagi hasil. Kalau dengan deposit tadi itu lambat sekali, lambat. Saya dulu deposit 70 juta itu ya Allah.
kecil sekali kembalian atau bagi hasilnya. Itu aja sudah di perbankan syariah ya. Lalu lebih cepat kemudian ada jamaah saya pinjamin saat itu 30 juta gitu, dia mengembangkan untuk catering, saya dapat bagi hasilnya itu jauh lebih cepat. Ya, cuma kendalanya adalah kalau pribadi itu kekuatan bagi hasilnya yang lemah, kadang lalu manajemennya tidak stabil ya, sehingga kita dapat laba itu ya hanya beberapa bulan. Setelah itu justru mengalami kemacetan, tidak ada bagi hasil, modalnya baliknya lama. Itu agak rumit di situ. Hmm, yang agak stabil ya sebenarnya kayak teman-teman bisa nyantol di rentalan ya, rental mobil atau rental-rental yang bersifat stabil, itu relatif kita bisa mendapatkan hal yang lebih enak. Nah, dengan adanya akad mudoroba, kedua belah pihak itu dapat mengambil manfaat dan kerjasama. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelolaan dana, sedangkan pengelola dana tadi boleh manfaat dengan modalnya. Sehingga tercipta juga di situ adanya kontrak ya. Nah, kontrak supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Kalau saya baik Ariyah, nanti kapan kita bahas tentang Ariyah. Ariyah itu kalau disinggung di sini ya, misalnya Ariyah, apakah Ariyah itu ya pinjam meminjam gitu. Kalau akadnya adalah meminjami, ya gampang. Misalnya di sini ada Mbak Mutmainah sama Mas Bismi. Saya pinjemi uang free, nggak ada akad ikatan mudoroba, merobaha, juala dan lain sebagainya. Ya itu hanya ibro aja, apa tabarruk. Ya, saya berharap keberkahan dari Allah. Tapi kalau mau robaha atau apalagi mudorobah berarti bagi hasil tadi itu, maka ada semangat mengembalikan, ada semangat kinerja di situ, dan pemilik modal juga ada harapan mendapatkan bagi hasil. Yang menjadi beda adalah di situ. Mudoroba ini menjadi andalan kalau teman-teman misalnya, Ustadz kita mau usaha nih, bisa nggak dikasih pinjam modal? Ya kalau dikasih pinjam modal, biasanya nanti baliknya agak lama tuh, dan kadang nggak balik juga gitu. 100, 200 atau bahkan 1 juta, 2 juta. Tapi kalau mudoroba, ya teman-teman misalnya saya pinjemin 10 juta ya, kemudian ada 10 mahasiswa terkumpul, nah saya punya dana 100 juta, nanti dari 10 juta itu kita buat kontrak ya, nanti tiap bulan bagi hasilnya berapa. Mbak Nita dia jualan busana muslimah gitu ya, Mbak Mutmainah misalnya jualan batik gitu, Mas Bismi misalnya gitu jualan sarung gitu ya, Mbak Astinatul Khair misalnya jualan ukir-ukiran gitu. Nah nanti per bulan akan beragam itu, tapi kontraknya juga bisa menjadi kontrak yang fleksibel begitu, bagi hasilnya berapa gitu. Jadi unsurnya adalah di situ ada usaha dan ada kerjasama. Usaha kerjasama antara pemilik modal dan yang mengelola modal, lalu di situ ada kontrak dan saling menguntungkan. Berapa persentase itu bisa menjadi kesepakatan bersama gitu. Ya. Nah, itu di bagian kontrak. Kalau kemudian ada sengketa, nah, disinilah kenapa kemudian di dalam mudoroba perjanjian itu kita bisa melihat, maaf kalau boleh saya sharingkan kontraknya, ya itu kita bisa melihat di sini. Nah, ternyata Mas Bismi Musad Hashim ya, gantengnya kayak Vicky Niki, Vicky Naki, Vicky Naki ya, yang lagi kelihatan enggak ini? Nah, oke. Di sini kita bisa melihat percayaan ini penting. Oke. Ah, ya. Dalam perjanjian mencakup tujuan mudorobah. Jadi tidak boleh Mbak ini mudorobah untuk jualan yang sekarang lagi ramai kemarin itu minuman keras gitu ya. Minuman keras itu ya air batu ya,
air bata itu keras. Ya, misalnya Mama Bismi gitu. Nisbah keuntungan bisa dibagi tuh bareng gitu, kerjasama aja berapa persentase dibincangkan. Periode pembagian keuntungan, apakah bulanan, 2 bulanan, atau per tahun. Nah, ini bisa nanti masuk di dalamnya ya permainan atau dunia saham ya, dunia saham. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan. Jadi misalnya Mbak Eni tadi itu jualan saya kasih modal 10 juta, jualan misalnya Mbak Eni asli mana toh Mbak Eni? Boyolali atau mana? Pati, Pak. Pati ya. Oh, sama saya. Pati mana Mbak Eni? Oh, dari Jaksa. Oke, dari jaksa apa yang bisa dijual dari sana? Padi. Padi, sayuran ya, kayaknya lumayan subur sana ya. Oke. Nah, itu ketika misalnya juragan sayuran, Mbak Eni, ya, sayuran macam-macam tuh, ya, daun-daun itu banyak itu di Wedari karena sangat subur. Per bulan keuntungan berapa? Lalu risiko-risiko yang ditanggung, transportasinya, ya, dan lain sebagainya, itu semua dikalkulasi. Ketentuan pengembalian modal itu berapa lama, nanti boleh dikembalikan, dan nanti boleh dipakai lagi. Hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian itu juga bisa kemudian dibahas di dalam kontrak ini. Sehingga apabila terjadi yang tak diinginkan, seperti saya dulu naruh sapi, saya taruh di teman saya yang ada di pinggiran Boyolali sana. Ya, maaf bukan sapi, kambing ya, kambing. Ternyata beberapa hidup lalu dikembalikan ke saya, tapi ada kambingnya yang terjerat. Nah, terus saya dilaporin, Pak, kambingnya mati, siji kejirat malah mati. Ya sudah, itu resiko di luar kelalaian kan gitu, karena kejirat talinya gitu. Nah, kalau kita bisa nempelin ya susu sapi di Boyolali, di bawah Merapi, itu sangat potensial untuk mendapatkan apa keuntungan. Nah, maksud saya seperti teman-teman ketika juga di tarbiyah ini nanti menjadi guru, usaha yang paling mudah itu investasi. Ya, sehingga teman-teman seperti saya juga ini bisa mengajar dengan lebih tenang begitu tanpa harus eh, ya ibarat kata mah agak sedikit berpikir materialis gitu ya, itu dengan cara kita investasi memang itu dengan cara mudharabah ataupun yang lainnya. Nah, akad mudharabah dianggap mulai berjalan ini ya saat kemudian diterima oleh para pengelola. Sedangkan pengembalian dana mudharabah dilakukan secara bertahap dengan distribusi hasil pada saat akad mudharabah nanti berakhir sesuai dengan kesepakatan dan pemilik pengelola modal. Saya dulu di bagi hasil itu akhirnya kembali setelah 3 tahun. Nah, awal dulu saya ingin malah justru naruh dana itu ke sewaan mobil itu, rentalan. Nah, itu kan ada itu. Kita ngasih modal 60 juta, nanti dapat armada satu, DP ke dealer begitu. Nah, dapat satu mobil itu dikelola oleh rental. Nanti per bulan dari pendapatan rental sambil nyicil mobilnya tadi oleh pengelola, mereka juga membagi hasil ke kita. Per bulan misalnya kita dapat 2 juta. Nanti setelah 2 tahun mobil itu kemudian berjalan, karena dulu dibeli dengan atau 3 tahun ya dengan dana DP 60 dari dana kita, maka pemilik rentalan sudah beruntung. Misalnya saya juga sebagai pemilik modal itu juga sudah beruntung per bulannya misalnya dapat 1.500.000 plus setelah 2 tahun nanti mobilnya itu milik saya. Oh gitu, asik kan. Jadi teman-teman sekarang kalau punya warisan berupa apa yang kurang produktif, mendingan diproduktifkan gitu. Saya senang kalau kemudian berbincang tentang bisnis ini walaupun jiwa saya adalah pengajar karena ya orang tua ibu saya pun ibu mertua juga semuanya pedagang ya, sehingga penting dan kita punya teladan Rasulullah itu sebagai seorang pedagang as a trader ya.
Ini menjadi penting saya kira di dalam kaitan kita bahas tentang mudharabah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum nanti saya lanjutkan di bahasan jenis dan macam-macamnya tentang mudharabah ya, mudharabah. Tentang yang sebelumnya juga boleh. Kemarin kita bahas tentang riba ya. Nanti sedikit banyak kita singgung tentang jenis-jenis ini dan akad-akad nanti mudah-mudahan masih cukup waktu. Silakan.